Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah selalu bersama. Apapun kegiatannya, semoga berguna, bermanfaat, barokah bagi nusa, bangsa, dan agama. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait sebab-sebab tayamum atau yang disebut dengan sebab tayamum, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim Ibn Samir Al-Hadrami, nafanallahu bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay haza fasal. Asbabut tayamumi, adapun sebab-sebab tayamum. Salah satu itu 3. Faqdul ma'i, yaitu tidak adanya air. Wal maradu, dan sakit. Wal ihtiyaju, dan butuh. Ilaihi kepada ma. Li'atashi hayawanin, karena hausnya hewan-hewan. Muhtaramin, yang dimuliakan. Ghairul muhtarami, adapun hewan-hewan yang tidak dimuliakan, sitatun itu 6. Tarikus sholati, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Wal zanil muhsanu, dan orang yang zina muhsan. Wal murtadu, dan orang yang murtad. Wal kafirul harbiyu, dan orang kafir harbi. Wal kalbul aquru, dan anjing galak. Wal khinziru, dan babi. Pemirsa yang saya hormati, jadi seseorang boleh bertayamum sebagai ganti daripada wudhu apabila mengalami 3 sebab. Baik tayamum itu sebagai penyempurna daripada wudhu, atau yang disebut dengan al-wudhu'ul mukammalu bitayamumi, atau tayamum itu sebagai ganti dari wudhu dan mandi secara keseluruhan. Sebab yang pertama, 1. Faqdul ma'i, tidak adanya air. Nah, tidak adanya air ini baik dalam perjalanan maupun tidak. Maka jika seseorang dalam perjalanan atau yang kita sebut sebagai musafir, maka ada 4 hukum secara tinjauan. Tinjauan pertama, yakin tidak adanya air. Yakin tidak adanya air ini seperti apa? Seperti seseorang berada di lembah padang pasir. Oh, gimana tuh airnya tuh? Nah, karena tidak ada airnya itu, dalam hal ini seseorang boleh langsung bertayamum tanpa proses mencari air. Tinjauan yang kedua, memungkinkan adanya air. Dalam hal ini seseorang itu wajib mencari air atau proses mencari air terlebih dahulu setelah masuknya waktu sholat. Penjelasan proses mencari air insya Allah akan kita jelaskan dalam bab selanjutnya. Tinjauan yang ketiga, yakin adanya air. Yakin adanya air ini terbagi dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, air itu berada pada jarak tempuh yang biasa dilalui oleh para pencari kayu bakar. Tingkatan ini disebut dengan haddul ghauth, yaitu memiliki jarak berkisar 150 meter. Tingkatan kedua, adanya air itu cukup jauh. Seandainya orang itu menggapai air tersebut, maka habislah waktu sholat. Nah, tingkatan yang kedua ini disebut dengan haddul bu'di, yaitu memiliki jarak berkisar 4,5 km. Dalam hal ini atau dalam kasus ini, seseorang boleh langsung bertayamum. Tingkatan yang ketiga, air berada pada tingkatan 1 dan tingkatan kedua, yaitu berkisar jarak antara 150 meter hingga 4,5 km. Tingkatan ketiga ini disebut dengan haddul qurbi. Maka ulama khilaf, boleh langsung bertayamum atau proses mencari air terlebih dahulu. Oke, kembali kepada tinjauan bagi musafir tadi. Tinjauan bagi musafir yang keempat adalah air itu ada, akan tetapi tidak overload. Gimana sih gambaran overload itu? Overload itu gimana gambarannya? Jadi gini, seorang musafir nih berbulan-bulan
menemukan sumur, tapi sumurnya itu ngantri, panjang, lama. Nah, maka ulama khilaf. Tapi pendapat yang paling rojeh, langsung seseorang musafir itu langsung bertayamum karena dianggap tidak ada air. Catatan, adapun yang termasuk tidak ada air adalah secara kenyataan airnya itu ada, akan tetapi terhalang sesuatu, seperti ada hewan buas. Nanti kalau kita menggapai air tersebut, kita akan diterkam. Atau seperti ada harta, kalau kita tinggalkan, harta itu akan hilang. Oke, lanjut ke sebab yang kedua, wal maradu, dan sakit. Sebab tayamum yang kedua karena sakit itu memiliki 3 bagian. Yang pertama, khawatir jika berwudu akan hilangnya nyawa, hilangnya anggota tubuh, hilang fungsi anggota badan. Yang kedua, khawatir menggunakan air atau berwudu akan bertambahnya sakit, menyebarnya penyakit, akan timbul bekas luka yang parah pada anggota zahir, maka kesembuhan akan menjadi lama. Yang ketiga, khawatir timbulnya bekas luka yang ringan. Nah, pada kasus ini tidak boleh bertayamum. Karena apa? Timbul bekas luka yang ringan doang kok, lebay amat. Nah, itu langsung aja kan wudu kan, paling cuma perih-perih dikit doang, ya enggak? Sebab yang ketiga, wal ihtiyaju ilahi li'atashi hayawanin muhtaramin. Sebab yang ketiga adalah dibutuhkannya air karena hewan yang dimuliakan kehausan. Dibutuhkannya air untuk hewan yang dimuliakan itu seperti apa gambarannya? Seperti di padang pasir kita nemu gajah, kehausan banget dah. Kita punya air 16 liter atau segalon, kita kasih nih bread. Nah, gajah itu minum gluk habis. Sedangkan itu air satu-satunya kita. Nah, maka kita tidak punya air. Sekarang kita membahas ghairul muhtarami, yaitu hewan yang tidak dimuliakan atau hewan yang tidak kita utamakan untuk memberi air. Dan hewan ghairul muhtarami sitatun itu ada 6. Yang pertama, tarikus sholati, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Loh, tadi katanya hewan, kok sekarang orang? Nah, dalam kitab manusia atau orang itu diistilahkan sebagai hayawanun aqilun, hewan yang berakal. Oke, tadi 1, lanjut 2. Wazanil muhson, dan zina muhson. Apa itu zina muhson? Jadi orang sudah menikah tapi masih saja dia berzina dengan orang lain. Dah. Ketiga, wal murtad, dan orang yang murtad atau orang yang keluar dari Islam. Keempat, wal kafirul harbi. Kafirul harbi itu apa? Orang kafir atau orang non muslim yang menyerang kita atau memusuhi kita. Nah, yang kelima, wal kalbul aqur. Nah, ini baru hewan. Dan anjing galak. Anjing galak ngapain disayang-sayangin coba? Nah, itu dia. Ngapain diutamain? Nah, itu dia. Oke, lanjut. Yang keenam, wal khinziru, dan babi. Keterangan tambahan, gambaran orang yang berwudu yang disempurnakan dengan tayamum adalah gambaran yang pertama, dia memiliki air tapi hanya cukup membasuh wajahnya saja dalam berwudu, maka sisa anggota wudu disempurnakan dengan tayamum sebagaimana mestinya. Gambaran yang kedua, terdapat luka pada sebagian anggota wudu seperti di kaki kiri. Di kaki kirinya ini ada luka. Nah, lalu wajah, kepala, tangan, kaki kanannya itu berwudu sebagaimana mestinya. Lalu kaki kirinya ini disempurnakan dengan tayamum. Wallahu a'lam bishawab. Atas segala kesalahannya dan atas segala kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.